Setelah mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 guys, Thailand tuh masih punya 2 laga tersisa melawan Kamboja dan Singapura. Di atas kertas, Thailand berpeluang menambah poin dari 2 laga itu guys, dan mengamankan tempatnya di posisi 1 atau 2 pada klasemen akhir grup A Piala AFF 2024. Tapi Malaysia baru mengemas 4 poin dari 3 laga. Malaysia ini terancam tersingkir guys dari Piala AFF 2024. Malaysia tinggal menyisakan 1 laga di grup A, yakni melawan Singapura. Dengan Singapura di sisi lain masih punya 2 laga melawan Malaysia dan Thailand sendiri. Nah, jika ingin lolos, Malaysia tuh harus menang melawan Singapura. Dengan catatan Singapura itu tumbang dari Thailand pada match ketiga. Dan begitu Malaysia dan Singapura bisa bersaing di laga penentuan di match C keempat. Sementara Singapura itu hanya perlu menahan imbang Thailand dan Malaysia jika ingin lolos. Dan hasil itu udah cukup untuk membawa Singapura lolos ke babak berikutnya guys. Gitu guys, kira-kira. Detik-detik gol Thailand yang mengantarkan Malaysia pulang lebih awal. Oh shit. Marah besar ini guys. Tipi lagi yang jadi sasaran. Tipi lagi yang jadi sasaran. Thailand di Piala AFF 2024, legenda Malaysia Safe Sali akui malu hingga katakan hal ini. Safe Sali menilai bahwa timnas Malaysia kini semakin tertinggal jauh dari negara-negara seperti Thailand, Vietnam, dan Indonesia yang terus menunjukkan perkembangan pesat dalam sepak bola. Atas hasil ini, Malaysia kini terancam gugur karena berada di peringkat 3 klasemen sementara grup A, yang menyisakan 1 laga hidup mati menghadapi Singapura untuk lolos ke semifinal. Laga hidup mati dari Thailand ini, ex-penyerang timnas Malaysia, Safe Sali, memberikan komentar yang cukup kritis terhadap kondisi sepak bola di negaranya. Kita punya bola sepak ni, saya tengok memang kita kekurangan pengalaman dan kita punya expectation terlalu tinggi untuk pasukan Harimau Malaya kita. Lihat perkembangan sepak kurang bola pengalaman Thailand, dan Vietnam, ekspektasi dan terlalu Indonesia. tinggi. Saya rasa kita, Malaysia, Kata Safi Sali ini guys. Kita harus mengakui kenyataan ini dan melakukan perbaikan secara serius, ujar Safe. Bagi Safe, kualitas permainan Malaysia kini semakin terlihat tertinggal jika dibandingkan dengan ketiga negara tersebut. Dia menekankan pentingnya pembenahan pada berbagai aspek, baik dari segi pengembangan pemain muda, pelatihan, maupun manajemen tim yang lebih baik. Kita memiliki potensi, tetapi tanpa perbaikan yang nyata, kita akan semakin jauh tertinggal, tambahnya. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi timnas Malaysia, yang punya potensi tanpa manajemen organisasi yang baik, di Piala AFF 2024, jelas tidak bisa meraih hasil yang optimal. Yang belum menunjukkan grafik positif, para penggemar sepak bola Malaysia berharap timnas dapat segera bangkit dan melakukan perubahan besar agar tidak semakin tertinggal. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Malaysia gugur dari Piala AFF 2024. Safi Sali dan fans bereaksi, sudah bisa diprediksi. Kekalahan Malaysia dari jadi laut Thailand dalam laga grup A Piala AFF 2024 memastikan langkah Harimau Malaya terhenti di fase grup. Bermain di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Malaysia harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal kemenangan Thailand dicetak oleh Pratan pada menit ke-57. Hasil ini menempatkan Malaysia di peringkat ketiga grup A dengan raihan 4 poin. Dengan hanya 1 laga tersisa dan tidak cukup untuk mengejar posisi 2 besar, 1 laga tersisa buat Malaysia. Waduh. Jalannya pertandingan. Cukup berat juga ini. Pertandingan berjalan cukup datar di babak pertama. Kedua tim bermain hati-hati. Dengan Thailand yang lebih banyak menguasai bola, sementara Malaysia sesekali mencoba menyerang lewat serangan balik. Namun, tidak ada balik counter attack tercipta di kedua sisi hingga peluit turun minum dibunyikan. Skor tetap 0-0. Di babak kedua, Thailand mulai bermain lebih agresif. Serangan demi serangan akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-57 saat Pratan berhasil menjebol gawang Malaysia melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti. Gol ini menjadi satu-satunya dalam pertandingan, meskipun Thailand terus mendominasi jalannya laga hingga akhir.
Sementara itu, Malaysia terlihat kesulitan mengembangkan permainan meski memiliki 9 pemain naturalisasi. Strategi Wow, pelatih asal 9. Spanyol, Jorge Blanco, 9 pemain tidak naturalisasi. memberikan dampak signifikan. Komentar Saif Salih. Legenda sepak bola Malaysia, Saifi Salih, memberikan komentar tajam usai kekalahan ini. Ia menyebut kegagalan Malaysia lolos ke semifinal sudah bisa diprediksi sejak awal, mengingat penampilan mereka yang kurang meyakinkan di laga-laga sebelumnya. Saya sudah prediksi Malaysia tidak akan lolos semifinal Piala AFF kali ini. Permainan kita tidak konsisten, meskipun ada banyak pemain naturalisasi. Tapi masalahnya bukan soal pemain, melainkan bagaimana tim ini dikelola dan strategi yang diterapkan, ujar Safi dalam wawancara Pengelolaan di media tim lokal. berarti ya. Safi juga mengkritik pelatih Jorge Blanco yang dianggap gagal memanfaatkan potensi besar dari skuadnya. Kita punya banyak pemain berbakat, tapi tidak ada chemistry di lapangan. Pelatih seharusnya bisa menyatukan tim, tapi yang saya lihat hanya permainan individual. Tambahnya. Respons fans Malaysia. Kekekalan ini memicu reaksi keras dari fans Malaysia. Banyak yang meluapkan kekecewaannya di media sosial, mengkritik permainan tim yang dianggap tidak berkembang meski dihuni oleh banyak pemain naturalisasi. Kita bawa 9 pemain naturalisasi, tapi mainnya seperti tim kampung. Apa gunanya kalau akhirnya gugur di fase grup? Tulis seorang netizen di Twitter. Ada juga yang menyinggung kegagalan Malaysia untuk bertemu dengan Indonesia di babak semifinal, yang sebelumnya dianggap sebagai potensi laga panas. Kita tak jadi lawan Indonesia. Kira dah gugur, habis cerita, tulis seorang fan di Facebook, mencerminkan kekecewaan. Habis cerita Harimau Malaya. Sebagian besar fans menyalahkan Federasi Sepak Bola Malaysia yang dinilai terlalu bergantung pada pemain naturalisasi, tanpa memberikan perhatian pada pembinaan pemain lokal. Naturalized players tak boleh jadi solusi jangka panjang. Kita kena fokus pada pembangunan bakat muda, tulis seorang komentator di Instagram. Kritik terhadap strategi pelatih. Kritik juga mengarah langsung kepada pelatih Jorge Blanco. Meski memiliki pengalaman melatih beberapa klub di Eropa, strateginya dianggap tidak cocok dengan gaya permainan Malaysia. Blanco tak punya rencana B. Saat strategi utama gagal, dia terlihat kebingungan. Pemain juga terlihat tidak tahu harus berbuat apa di lapangan. Kata seorang pengamat sepak bola Malaysia dalam sebuah diskusi olahraga di saluran televisi lokal. Sebagian fans bahkan mendesak PAM untuk segera mengganti pelatih setelah kegagalan ini. Kita perlu pelatih yang tahu budaya sepak bola Asia Tenggara. Blanco jelas tidak cocok, ujar seorang supporter Harimau Malaya. Kegagalan yang berulang. Kegagalan ini semakin memperpanjang puasa gelar Malaysia di Piala AFF. Terakhir kali Malaysia berhasil menjuarai turnamen ini adalah pada tahun 2010 di bawah asuhan Raja Gobal. 2010. Setelah itu, performa mereka cenderung naik turun, dengan pencapaian terbaik hanya menjadi runner-up pada 2014. Banyak pihak yang menilai kegagalan ini adalah cerminan dari masalah mendasar dalam sepak bola Malaysia. Pembinaan usia muda yang tidak optimal, kurangnya kompetisi domestik yang kompetitif, dan ketergantungan pada pemain naturalisasi disebut sebagai penyebab utama. Nah, Thailand itu guys. melaju ke semifinal. Sementara itu, kemenangan atas Malaysia memastikan Thailand melaju ke semifinal sebagai pemuncak grup A. Tim Gajah Perang menunjukkan dominasi mereka sepanjang turnamen ini, dengan permainan yang solid dan efisien di setiap laga. Dengan tersingkirnya Malaysia, tekanan kini ada pada FEM untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. FEM itu PSSI-nya Malaysia, baik dalam guys. hal manajemen, strategi pelatih, maupun pendekatan pembinaan pemain muda. Kalau terus seperti ini, kita akan semakin tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Thailand dan Indonesia. FEM perlu introspeksi dan mulai membangun fondasi yang kuat untuk masa depan, ujar Safi Salih sebagai penutup wawancaranya. Oke guys. Baik guys, jadi menurut info yang kita dengar, kiper Malaysia ini Asik Nazli ini membuat blunder kemarin fatal yang mengakibatkan timnya menelan kekalahan dari Thailand di AFF 2024. Sedangkan Thailand itu mencetak gol di menit ke-57 lewat Patrick Gustafsson ya. Gol tersebut jadi satu-satunya gol di laga Malaysia kontra Thailand kemarin. Momen gol tersebut terjadi tak lepas dari kesalahan Asik Nazli. Blunder yang dilakukannya membuat Thailand itu bisa memanfaatkan peluang gol dengan baik. Tapi apapun itu guys, kita doakan semoga Malaysia memperoleh hasil
yang terbaik setelah laga-laga ini. Begitu juga dengan timnas Indonesia, semoga meraih hasil yang terbaik, mendapatkan kesuksesan atas segala upaya dan perjuangan yang telah dilakukan selama ini, guys. Oke, guys. Ya, begitu begitu terpukulnya sekali dari tim Malaysia ya. Kita tahu tim Malaysia menelan pil pahit atas kekalahan dari Thailand 1-0, dan Malaysia semakin tidak punya peluang lagi untuk bisa menjadi runner-up di fase grup, dan tim Malaysia diharuskan pulang karena masih menyisakan 1 pertandingan melawan Singapura dan peluangnya sangat berat sekali. Ya, kita ikhlaskan saja tim Malaysia untuk pulang. Dan banyak pengamat-pengamat pula, kita tahu sendiri dari Safi Salih selalu mengkritik dan mengakui tim-tim Malaysia memang lebih baik dari tim-tim tetangga lainnya seperti Thailand, seperti Indonesia. Dan diakui sendiri oleh Safi Salih bahwa kereduran ini ada sangkut pautnya dengan Blanco ya, dari Blanco, dari pelatih timnas Malaysia. Dan Safi Salih selalu ingin mengoreksi diri atau mengajak tim Malaysia untuk belajar dan berbenah diri agar lebih baik lagi, agar tidak semakin ketinggalan dari tim-tim seperti Malaysia, seperti Indonesia, seperti tim Thailand, dari tim-tim lainnya. Ya, inilah kehebatan dari tim Indonesia yang menurut saya kita tidak punya ekspektasi yang besar, tapi nanti kita lihat saja sendiri bagaimana hasilnya dari tim Indonesia dibandingkan dengan hasil yang diperoleh oleh tim Malaysia. Mereka harus pulang, mereka harus menelan pil pahit di Piala AFF tahun ini. Oke, jangan lupa ya untuk selalu pantengin di channel kita di Ginasty Official, dan selalu memberikan komentar-komentar yang positif, dan selalu dukung channel kami, dibagikan kepada grup, dibagikan ke media-media sosial agar channel kami semakin bisa berkembang. Dan tanpa kalian semua kita bukan apa-apa, dan kita tidak berarti apa-apa. Terima kasih semuanya yang sudah selalu mendukung channel Ginasty Allah. Kita bertemu lagi di reaksi-reaksi berikutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.